Kita lihat kasus-kasus yang disasarkan oleh Google Map. Ini saya ambil kata kunci disasarkan oleh Google Map. Itu ternyata ada 400.000 informasi tentang disasarkan oleh Google Map. Jadi sudah banyak sekali kejadian. Kalau kita lihat di Google tuh sangat banyak orang mengeluhkan kesasar karena Google Map. Sampai 400.000 info tentang hal ini. Simak cara amannya. Google Map dan Waze, mana yang lebih sukses bikin orang kesasar? Kemudian di YouTube juga tidak kalah serunya. Kita lihat gambar pertama ini. Ada seperti travel yang sudah memasuki gang sempit. Kelihatannya spionnya udah patah. Banyak sekali. Ini kesasar ke hutan. Ini kesasar juga sampai tidak bisa muter mungkin ya mobilnya. Banyak sekali. Kita akan lihat salah satu contoh nanti dari yang kesasar ini, yang menurut saya cukup dramatis. Nah ini dia nih, ini channelnya Sang Putra. Judulnya Berburu Tol Trans Sumatera, pemudik nyasar ke pedalaman Sumatera. Jadi ada kemungkinan ini kalau berburu tol berarti mungkin dari arah Lubuk Linggau ya. Mau ke tol dengan kata kunci tol Palembang Bakauheni. Kemudian ini dilewati jalur yang tidak umum. Nanti kita lihat. Tuh, lihat tuh jalannya itu. Ini yang di daerah antara Lubuk Linggau dan Prabu Muli di Sumatera Selatan. Ada mobil proyek tempat bertanya itu. Mobil proyek hanya menemani sampai di sini, sedangkan kami masih kebingungan. Bapak itu yang kebingungan itu ya, itu dari channelnya Sang Putra, channel Sang Putra. Ada yang pede banget tuh. Coba tanya. Gimana terusnya doa? Jadi masalahnya itu pertama masuk ke area yang direkomendasikan oleh Google Map, jalannya bagus dan kita mungkin para pengguna ini yakin di tengah jalan juga bagus, yakin akan sampai tujuan. Tapi untuk kasus seperti ini di pedalaman Sumatera Selatan yang ini, setelah sampai di tengah itu banyak persimpangan dan Google Map-nya sudah nggak nyala, maksudnya itu sinyal sudah nggak ada, jadi membuat ragu. Kalau seandainya kita riset gitu, Google Map sudah tidak bisa mencari jalan, itu masalahnya. Oh, lokasi malah. Oh, Komenku. Oh, iya. Oh, pendopo lurus ya? Oh, ya udah. Ya. Ya, beda dengan Google Map yang bisa langsung ke Prabu Muli. Nah, ini Google Map-nya sinyalnya sudah nggak ada. Kalau seandainya dimatikan, kalau seandainya dicari lagi di sini akan bingung. Ada yang belok kiri dan belok kanan, yang mana yang benar. Nah, ini pertigaan lagi. Bingung, pusing dah. Yakin lurus. Itu berhenti. Ada pertigaan, berhenti dulu dah, ngobrol dah, lewat mana ini enaknya nih. Mau nanya ke siapa, nggak ada. Mau bertanya ke siapa? Di sini sudah tidak ada orang. Cuman kalau dibilangin hutan, tidak terlalu hutan sebenarnya. Yang di Muara Lakitan sama antara Muara Lakitan sama Muara Rupit itu sama, jadi nggak hutan-hutan banget. Mungkin karena sudah dirambah, sudah pernah dirambah, jadi hutannya itu ya seperti itu, pendek-pendek gitu, jadi nggak kerasa kalau kita di hutan. Nah, ini motor nih yang bantuin kali ini.
Apa Suban? Oh boleh Pak? Boleh, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Jadi kadang-kadang tuh di hutan kita takut begal, Iya. tahu. Cuman itu anak muda 2 orang tuh bantu kok. Baik Makasih. orangnya. Bantu apa deh? Jangan berburuk sangka. Istri saya waktu lewat di daerah sini tuh istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini nomor ikut aja. Anjay, nggak percaya. Untuk menghindari kekecewaan di dalam perjalanan jauh menggunakan Google Map, saya menyarankan untuk cek perjalanan atau rute yang akan dilewati dengan Street View. Jadi kalau rekomendasi Google itu tidak ada Street View-nya, sebaiknya tidak usah dilewati. Misalnya contoh ini nih. Di daerah antara Lubuk Linggau, ini Lubuk Linggau, kemudian ini Prabu Mulih, itu ada daerah kosong. Di daerah sini ada tulisan Tambangan Jaya Loka. Di sini tidak ada Street View-nya, tapi ada jalan rekomendasi Google di sini nih. Kita coba ya. Misalnya kita akan ke Lubuk Linggau. Nah, kita mau ke Lubuk Linggau, rute ke sini. Ini dari Bakauheni. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan kalau di sini saya nyalakan Street View-nya ya. Nah, ini tidak ada Street View tadi di sini nih. Di sepanjang ini tidak ada Street View-nya. Jadi kita tidak bisa mengkonfirmasi jalan di sini bagus nggak. Gitu ceritanya. Misalnya kita hapus dulu ini, kita akan lihat Street View. Di mana Street View terakhir yang ada. Hapus. Nah, ini. Jalannya tadi dilewati itu di sini nih. Di ujung jalan ini. Dan di ujung jalan ini Street View-nya terakhir di sini. Melewati 2 titik ini ya, 2 titik ini tadi dilewati. Ini ada 2 yang bikin foto di sini, misalnya kita bisa lihat. Kita lihat di ujung jalan sini. Ini Street View-nya. Nah, jalannya seperti ini. Ini masih bisa dilihat. Ini yang masih bisa dilihat. Kita geser Street View terakhir. Kita lihat paling ujung. Nah, ini kira-kira paling ujung yang kita bisa lihat ke arah mana ini. Nah, ini sudah berada di ujung Google Street. Jadi ke sana, ke ujung sebelah sana kita sudah tidak bisa lihat. Sudah tidak bisa lihat dan sudah tidak bisa mengkonfirmasi ini jalan benar nggak bisa dilewati, jalan benar nggak bagus seperti ini terus. Sementara keadaannya ini jalan ini adalah jalan bekas jalan aspal yang sudah hampir rusak. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah tidak bisa mengkonfirmasi lagi ke sana seperti apa karena ini adalah ujung terakhir Street View dari Google. Oke. Kita lihat ya. Ini tadi di ujung sini. Kita tadi sempat melihat ada 2 titik. Nah, ini dia. Ada 2 titik yang dibuat oleh seseorang yang kita lewati itu. Ini salah satunya. Hanya ini yang bisa kita perhatikan. Apakah di sini jalannya bagus? Nah, ternyata seperti ini jalannya. Seperti ini, tanah dan batu. Tanah dan batu, tidak ada aspal. Dan ini sepanjang cukup jauh ya, secara kasarnya aja. Ini juga bisa dilihat nih gambarannya di sini, kurang lebih should be the same. Nah, ini jalan tanah ya, jalan proyek lah. Nanti kita akan sering menemukan mobil proyek seperti ini. Kalau kebingungan tanya mereka lah, Pak tolong dong ini mau kemana ini. Seperti itu, jalannya seperti ini persis. Oke. Jarak yang tidak bisa kita konfirmasi, coba kita lihat ya. Ini hanya yang tidak ada Street View-nya, kurang lebih berapa jauhnya?
58 km itu lurus ya, tapi kalau seandainya dibelok-belokin ya mungkin bisa sampai 60-70 kilo. Oke. Jadi rekomendasi saya kalau tidak ada street view, sebaiknya tidak usah nekat melewatinya, apalagi daerah yang tidak kita kenal ya, seperti di Sumatera kan. Kita dari Jawa, jalan-jalan ke Sumatera tidak mengenal daerah ini, itu sangat berbahaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.